Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Rantasari, mahasiswa semester 2 FKIP BK PAUD AKPMN. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan intervensi pada kasus anak korban kekerasan seksual. Anak merupakan anugerah dari Sang Pencipta yang harus dijaga dan dirawat dengan baik. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Masa depan mereka bergantung pada lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, orang tua dan orang yang diberikan tanggung jawab akan pengasuhannya harus menjaga mereka dengan cara mengamati dan mengawasi lingkungan yang berada pada anak-anak. Seperti yang kita ketahui lewat media massa baik cetak maupun elektronik, tidak sedikit kekerasan yang melibatkan anak sebagai korban, salah satunya yaitu kekerasan seksual. Anak yang mengalami kekerasan seksual biasanya juga mendapatkan kekerasan fisik maupun psikologis pada saat bersamaan. Pada anak-anak, kekerasan seksual biasa dilakukan oleh anggota keluarga, guru, pengasuh, atau orang-orang lain yang di dekat anggota keluarga mereka. Para ahli membagi kekerasan seksual menjadi 3, yaitu kekerasan seksual dengan sentuhan, kekerasan seksual tanpa sentuhan, dan eksploitasi seksual. Gejala dan tanda anak yang mengalami kekerasan atau pelecehan seksual tidak selalu tampak. Ada anak-anak yang sengaja menyimpan rahasia pelecehan seksual yang mereka alami dengan bersikap manis dan patuh. Meskipun begitu, tanda-tanda mencurigakan tampak pada anak dan terlihat secara terus-menerus dalam waktu jangka panjang. Tanda-tanda tersebut diantaranya yaitu mengalami perubahan secara drastis. Contohnya, anak yang biasanya bersifat periang atau ceria menjadi pemurung. Anak mengeluhkan rasa sakit pada badannya atau alat kelaminnya. Anak mengompol padahal biasanya tidak pernah. Prestasi belajar anak menurun serta anak mencari perhatian lebih. Salah satu bentuk intervensi yang bisa dilakukan pada anak korban kekerasan seksual yaitu play treatment atau terapi bermain. Terapi bermain adalah salah satu bentuk psikoterapi pada anak yang menggunakan model pendekatan aktivitas bermain untuk tujuan terapeutik. Terapi bermain dibagi menjadi 2, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Pada terapi bermain secara langsung, terapis biasanya memutuskan menggunakan media mainan apa untuk tujuan terapi secara spesifik. Salah satunya yaitu menggunakan media boneka yang digunakan untuk mengungkapkan pengalaman traumatik yang tidak menyenangkan mengenai kekerasan seksual yang dialami. Sedangkan terapis bermain secara tidak langsung yaitu terapis bersikap diam dan mengamati segala aktivitas bermain yang dilakukan oleh anak. Tapi lebih banyak menggunakan gambaran perasaan sebagai bentuk komunikasi dengan anak. Pada sesi ini, anak bebas memilih aktivitas bermain yang mereka inginkan. Anak bebas memilih media atau material yang digunakan saat bermain sesuai dengan yang mereka inginkan atau yang mereka sukai. Hal ini dapat menunjukkan perkembangan emosional dan kepuasan anak dalam menikmati mainan. Terapis dipersiapkan agar dapat menerima dan mengerti semua perasaan anak secara keseluruhan. Melalui terapi bermain ini diharapkan dapat membantu anak dalam menyampaikan rasa takut akibat pelecehan seksual tersebut, serta juga digunakan sebagai media untuk pengalihan dan pemulihan akan kondisi psikologi pasca trauma. Dalam perspektif psikologi, kekerasan yang dialami anak dapat berakibat mempengaruhi kesejahteraan psikologi anak secara permanen, serta menyebabkan kerusakan emosi pada mereka. Akibatnya, anak yang mengalami kekerasan sejak kecil dapat melakukan hal yang sama pada saat dewasa. Sebelum pemberian terapi, biasanya dilakukan asesmen pada tahap awal untuk anak. Hal tersebut bertujuan untuk pemilihan teknik terapi bermain dan psikoedukasi kepada orang tua mengenai aturan dalam mengikuti sesi terapi. Tahap berikutnya yaitu anak diperkenalkan pada psikiater anak, terapis, dan segala media bermain yang ada di ruang play terapi. Tahap akhir biasanya terapis akan mengukur keberhasilan dan kemajuan terapi. Angka kekerasan terhadap anak terus mengalami peningkatan. Orang tua sangat mutlak harus menjaga anak agar terlindungi dari kekerasan seksual. Pendidikan seksual dan pemberian informasi mengenai kekerasan seksual dapat menjadi langkah preventif untuk mencegah risiko perilaku kekerasan seksual. Yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.